mahasiswa itu ada yang suka berorganisasi, ada yang suka nongkrong, ada yang suka setelah kuliah mau pulang. Nah, itu bagaimana cara Ibu menanggapi dari ketiga jenis mahasiswa tersebut? Dulu Ibu mungkin ikut UKM atau ormawa apa sih lagi masa kuliah? Iya, sepil dong. Jadilah ilmu padi. Oh, ilmu padi. Siap. Halo guys, kembali lagi di segmen Poin S Podcast Informasi Sehat. Di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Mungkin tidak pantas untuk saya untuk memperkenalkannya. Bisa perkenalan sendiri Bu untuk sapa kawan-kawan yang ada di media sosial sana. Baik, halo apa kabar? Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rifa. Di sini saya sebagai Ketua Lembaga Student Affairs Alumni. Di mana bidang kami membawahi tentang kemahasiswaan dan juga alumni ya, khususnya untuk layanan-layanan keseluruhan untuk mahasiswa seperti itu. Oke, baik. Jadi Bu Rifa ini sudah lumayan lama untuk bekerja di sini, ya kan Bu? Ya, lumayan lah. Lumayan lama kan ya. 11 tahun. 11 tahun. Ya. Kalau misalkan bisa anak sudah masuk SMA ya, SMP ya. Betul. Oke, jadi untuk tema kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang unit kegiatan mahasiswa dan juga organisasi himpunan baik itu tingkat program studi, BEM fakultas maupun BEM universitas seperti itu. Dan juga DPM ya termasuk ya Bu? Ya, Oke, mungkin sebelum itu saya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu Rifa, berapa sih jumlah UKM dan juga jumlah ormawa yang ada di Universitas Sarimulya ini? Oke, untuk organisasi mahasiswa sendiri itu ada 16 organisasi. Mungkin termasuk salah satunya nih himpunan mahasiswa promosi kesehatan ya yang saat ini sedang podcast gitu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian ada 22 unit kegiatan mahasiswa di mana 22 UKM ini membawahi ada seninya, ada budayanya, ada olahraganya dan juga ada religinya seperti itu. Jadi itu semua menaungi minat bakat ya, dan kami mewadahi minat bakat atau passion mahasiswa masing-masing. Oke, jadi itu untuk UKM dan juga ormawa yang ada di kampus kita ya Bu ya. Nah mungkin menurut Ibu seberapa penting sih kira-kira suatu kegiatan kemahasiswaan nih untuk diadakan di sebuah kampus gitu? Oh penting, karena memang kegiatan kemahasiswaan itu adalah soft skill ya. Jadi hard skillnya kan tim dari promosi kesehatan itu kan dapat di kelas seperti itu untuk akademiknya dan lain sebagainya. Tapi selain akademik harus ada soft skill ya yang harus Bu Hanpian dapatkan ya. Jadi tim mahasiswa tuh harus punya gitu ya. Jadi passionnya, minatnya di mana, misalnya suka nyanyi misalnya ya, mau ikut paduan suara atau musik, atau suka ngonten seperti itu, ikut UKM konten kreator seperti itu. Jadi itu semua adalah soft skill yang memang selain hard skill yang dimiliki harus ada soft skillnya. Jadi kita nggak cukup di kelas aja kita punya, oh nih aku bidang promosi kesehatan, berarti bidang keilmuanku ada seperti itu. Tidak hanya sebatas itu ya, jadi harus ada sesuatu yang diasah di balik semua itu gitu. Oke, sesuatu yang harus diasah ya. Mungkin ini kita kita sedikit relax aja ya Bu, jangan terpatok dengan pertanyaan. Nah, terkait tentang bagaimana kita harus mengasah soft skill maupun hard skill, kan ada nih di kalangan mahasiswa ya tentunya. Mahasiswa itu ada yang suka berorganisasi, ada yang suka nongkrong, ada yang suka setelah kuliah mau pulang. Nah, itu bagaimana cara Ibu menanggapi dari ketiga jenis mahasiswa tersebut? Oke, baik. Jadi kan memang ada jenis mahasiswa berbeda-beda ya. Iya, benar sekali. Ada yang mungkin kayak tim saat ini ya. Kutilang. Kuliah dan pulang-pulang ya. Pulang-pulang gitu ya. Karena memang hobi ya, selain hobi tadi passion. Jadi suka banget nih selain cuma di kelas berorganisasi atau mengadakan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah ini kan kegiatan positif nih yang bisa kita share ya tentang ilmu bagaimana. Oh ya, satu lagi sebenarnya tidak hanya kampus kita sih yang seperti ini, seluruh kampus Indonesia seperti ini. Semua pasti setuju. Semua. Karena apa? Ini sudah diturunkan dari peraturan Kemendikbud Ristek. Nah,
Jadi kita harus memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Nah, gitu ya. Jadi kegiatan apapun, ya kegiatan apapun yang positif pasti akan disupport. Oke, mungkin kita flashback terlebih dahulu nih. Ibu sebelumnya juga pernah berkuliah kan? Pastinya. Ya. Dulu Ibu mungkin ikut UKM atau ormawa apa sih lagi masa kuliah? Ada spill ya? Iya, sepil dong. Mengenang masa remaja. Mengenang masa remaja. Iya. Baik. Dulu saya memang tidak terlibat di organisasi mahasiswa, tapi saya terlibat di UKM. Dulu saya ikut di English Debat. Oh, Ya, jadi English dulu, Debat. ada klubnya. Ya, jadi dulu klubnya karena dulu masih zaman 2007 dulu itu basis Stikes ya dulu ya, karena saya berkuliah di Stikes Muhammadiyah dulu namanya SMBSC, jadi Stikes Muhammadiyah English Club. Nah itu jadi kita terlibat di sana. Gitu. Oke, how are you today? Nah, mungkin di situ apa sih pengalaman menarik yang setelah Ibu sendiri mengikuti English Debat? Apakah pernah ikut lomba atau pernah meraih juara apa gitu di tingkat Stikes atau yang lainnya? Oh, jadi ketawa. Ya biasa ya seperti kalian pada saat ini ya ikut ada kegiatan lomba, ada kegiatan ngumpul-ngumpul juga ya, suka nongki-nongki. Tapi namanya itu ada English Club ya, semua yang ngomong berbahasa Inggris apapun itu gitu ya. Jadi ada kegiatan yang luar biasa, lomba-lomba ya diikuti aja seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk sekarang di sini nih tingkat UKM maupun Ormawa itu pasti ada plus minusnya sendiri kan. Nah, kira-kira di Ormawa sendiri kan sudah plusnya tadi nih untuk mengembangkan soft skill dan yang lainnya. Mungkin untuk minusnya kira-kira apa sih, atau ada tantangan yang kita hadapi kah untuk masa sekarang seperti itu? Oke, tantangannya mungkin ini salah satu permasalahan ya. Jadi kita pasti punya permasalahan, kita kasih solusi gitu ya. Ya benar. Jadi, sekali. Kadang di setiap Ormawa atau UKM itu contohnya aja. Nih kalian punya program kerja. Nih kalian punya program kerja ya. Salah satunya misalnya kita mau podcast nih misalnya gitu ya. Tapi kadang apa yang sudah kalian bikin gitu ya, sudah kalian tuliskan itu nggak sesuai dengan harapan ya, sama tim itu ada permasalahan-permasalahan di dalam, akhirnya semua pun berjalan tidak sesuai dengan program kerja. Jadi nanti ada yang baru munculkah idenya, mau nggak mau kan itu ada sedikit hambatan gitu ya antar satu orang dengan orang yang lainnya. Sebenarnya itu bisa didiskusikan di dalam, tapi kadang ada yang nggak mengetahui porsi atau tugas atau tupoksi tugas dari si masing-masing individu. Akhirnya kan ada gejolak-gejolak lah ya di dalam suatu organisasi atau UKM tersebut. Oke, berarti kegiatan mahasiswa ini bukan berarti cuma mencakup di UKM maupun Ormawa kan ya Bu ya? Nah, selain UKM dan Ormawa, kira-kira ada apa lagi sih kegiatan mahasiswa yang ada di kampus ini? Selain UKM Ormawa, selama ini kita di bidang kemahasiswaan memang membawahi itu ya. Itu ada satu doang dari layanan. Nah, jadi di bidang kemahasiswaan itu layanannya tidak hanya UKM dan Ormawa untuk minat bakat, tapi juga ada layanan beasiswa ya, layanan bimbingan konseling kalau ada trouble sama someone gitu ya. Sama seorang personnya gitu ya, nah, boleh konsultasi. Nah di situ kita juga memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi untuk mahasiswa juga sampai ke alumni. Jadi jadi sebelum jadi alumni itu kita bina ya, makanya kan ada seminar, ada career talk, ada career coaching gitu kan, ada job fair gitu ya. Jadi untuk mengasah si soft skill dan ada masuk ilmu-ilmu lain selain bidang keilmuan dari kalian-kalian yang dapatkan di kelas seperti itu. Itu untuk persiapan kalau kalian akan menjelang lulus nantinya. Jadi udah dilatih dari semester 1. Misalnya saat ini di semester 1 udah kita ajak career talk. Jadi kita ngobrol tentang career talk. Apa sih itu, dari komunikasinya gimana, kira-kira nanti mau dapat kerja apa, dari hal mendasar dulu gitu. Nah, itu yang kita diskusikan. Oke, mungkin agak penasaran nih di Career Talk, kata Ibu tadi kan, apakah itu termasuk yang membawahi untuk lulusan-lulusan kita yang berada
di luar negeri untuk bekerja di sana atau yang sekedar di Indonesia juga kayak gitu. Betul. Jadi kami mewadahi atau memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa juga yang ingin bekerja ke luar negeri. Nah, saat ini di bulan ini ya, ini juga ada program dari pemerintah ya, G2G ke Jerman. Nah, jadi kami juga persiapkan gitu ya. Jadi makanya di Universitas Sari Mulia itu ada bahasa ya. Ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Nah, mudah-mudahan nanti bahasa Jermannya pun ada karena kan dari program pemerintah G2G untuk ke Jerman pun juga ada gitu. Jadi untuk persiapan tuh makanya tim mahasiswa dari Universitas Sari Mulia itu dilatih bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya tergantung peminatannya Ya, mau benar kemana. sekali. Nah, seperti itu. Itu untuk bekal ya, untuk bekal mau bekerja, pastinya kan mau dapat kerja yang layak gitu ya, dan penghasilan yang bagus juga pastinya gitu. Oke, for your information guys, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa alumni itu ada bekerja di Hong Kong mungkin ya Bu ya? Jepang. Ya. Di sorry saya lupa kalau nggak Aussie? salah bukan. No. Saya lupa Belanda atau Jerman sama orang. Belanda Ya. atau Jerman ya. Ya. Oke, terkait tentang kegiatan mahasiswa nih Bu, lagi Bu. Mungkin dari LSAA, Lembaga Student Ya. Affairs and Alumni, mungkin ada kegiatan besar nggak sih di masa yang akan datang dalam waktu-waktu dekat ini? Oke. Rencananya memang kami tetap akan menjalankan Creativity in Campus ya. Karena apa? Creativity in Campus ini selain mewadahi mahasiswa kita untuk berprestasi ya. Siapa tahu malu-malu mau ikut lomba atau kompetisi di luar sana, boleh ikut yang di dalam. Ya, jadi internal kampus di mana Creativity in Campus ini sebenarnya terlaksana setahun sekali. Ya, tahun kemarin mungkin nggak terlalu banyak ya lombanya. Mudah-mudahan di tahun ini kita adakan besar lagi. Harapan kami nanti untuk Creativity in Campus ini nanti skalanya ada internasional. Contoh nanti misalnya ada lomba posternya atau lomba video dan lain sebagainya. Karena kalau udah berskala internasional kan angka untuk prestasi dari mahasiswa itu juga akan tinggi. Benar sih. Mahasiswa menang, prestasi tinggi, universitas juga akan meningkat peringkatnya seperti itu. Oke. Nah, terkait tentang kegiatan yang akan mendatang ya, mungkin tadi Ibu ada men-spill Creative in Campus. Yes. Creative in Campus kita sudah terlaksana berapa kali? Creativity in Campus itu sejak 2017. 2017 ya. Berarti udah terhitung berapa ya? Kurang lebih 6 tahun ya. Iya. Gitu. Jadi, sekarang 2024. Iya betul. Jadi 2017 itu dibangunlah Creativity in Campus, di mana sebelumnya itu belum ada. Nah. Jadi pada saat itu Universitas Sari Mulia masih Stikes dan juga Akbid gitu ya. Jadi dibangunlah itu untuk mewadahi minat bakat yang selama ini ya udah mentok di UKM doang, ikut UKM doang kan. Nanti kadang ikut lomba sebagian aja yang ikut lomba di luar sana karena malu dan lain sebagainya. Kita wadahi itu supaya berlomba-lomba bisa ikut ya. Jadi mengasah kemampuan tadi. Jadi nggak cuma ya udah ikut misalnya UKM content creator tapi nggak ikut lomba atau kompetisi atau UKM panahan atau sepak bola main sama teman-temannya doang, nggak ada sparring. Iya benar. Kalau mau main bola nggak ada sparring. Ya. Harusnya ada gitu ya, jadi kita wadahi supaya bisa ikut lomba dan lain sebagainya. Nah itu tahun kemarin itu saya ada tahu kalau nggak salah selain CIC Creative in Campus itu ada yang namanya Sudarto Cup ya Bu. Oh iya betul. Nah kira-kira apa sih perbedaan antara dua ini? Oke, Sudarto Cup itu arahnya ke bidang olahraga. Bidang olahraga ya. Jadi semua yang berbau bidang olahraga itu dilarikan ke Sudarto Cup ya untuk bidang keilmuan. Ya, keilmuan seninya itu di Creativity in Campus. Jadi untuk olahraganya, untuk sportnya itu di Sudarto Cup. Jadi mau sport, mau e-sport yang elektronik sport kayak game-game gitu ya, PUBG atau apa gitu ya, game yang pakai benar sih. Nah, itu kan online lah, berbasisnya. Nah, itu e-sportnya itu masuknya ke Sudarto Cup. Oke. Nah mungkin lo untuk sekarang banyak mahasiswa yang sekarang masih kurang mengetahui terkait tentang informasi-informasi ini Bu. Nah kira-kira kalau misalkan kami mau mencari tahu informasi terkait tentang lomba, kegiatan, itu kira-kira kami mau menghubungi kemana kira-kira Bu? Baik, sebenarnya pada dasarnya ya kita punya grup untuk tim kemahasiswaan seluruh universitas. Ya, semua program studi. Kita semua share informasi di situ. Mudah-mudahan
tim kemahasiswaan dari masing-masing prodi itu menyampaikan ke seluruh mahasiswa. Karena kan kita lintas ilmu ya. Iya, benar Kita sekali. di universitas ini skalanya kan besar. Yang punya mahasiswa itu ada prodi masing-masing di bawahnya. Iya. Jadi harapan kami informasi-informasi tersebut bisa nyampe itu selain dari grup. Nah, selain itu kami punya Instagram ya. Punya Instagram, kami punya YouTube dan juga punya TikTok ya, RSAA ya, bisa searching aja ya. Iya, di iya, internet iya. ya. Nanti di bawah Lembaga sini. Student Affair and Alumni gitu. Jadi bisa cek di situ, cek story kami di sana ya. Jadi biasanya di situ di share terus. Nah, terkadang lo mungkin ini keresahan saya sendiri ya sebagai mahasiswa. Ya. Jadi mungkin banyak sebenarnya dari dosen maupun LSAA untuk membagikan kegiatan-kegiatan tersebut. Terus dari mahasiswanya sendiri nih yang jadi masalah. Terkadang mahasiswanya ini itu enggak mau ngebaca yang sepanjang itu, ya sedetail itu untuk mengetahui informasi. Kadang ada juga informasi-informasi itu yang cuma sekedar informasi sekian gitu. Jadi apa sih untuk menarik strategi mahasiswa agar bisa mengikuti tersebut, Ibu? Oh ya baik. Memang sulit ya sekarang untuk mulai membaca. Benar ini sekali. Banget nih. Literasi sih, Bu. Ya, males banget baca. Ya mungkin nanti kedepannya kita juga atur strategi ya, misalnya dari poster silakan ini scan barcode langsung muncul ya, atau hanya poin-poinnya saja. Terkadang kan di dalam poin-poin itu sebenarnya ada poin-poin penting yang memang harusnya kita bold gitu ya. Kadang kan kita nulis aja tapi nggak ada kata bold pentingnya, jadi kita harus kasih highlight gitu ya. Iya, benar sekali. Biar kelihatan oh ini misalnya datanya sekian gitu ya, kemudian tenggat waktunya sekian gitu, biar nggak terlewat karena banyak sekali kompetisi-kompetisi di luar sana, tidak hanya lokal bahkan internasional yang kadang bisa terlewat gitu ya. Jadi jangan sampai informasi tersebut terlewat, khususnya kompetisi yang memang harusnya bisa diikuti ya. Anggap mudah bagi kalian, contoh poster aja. Iya, benar sekali. Mudah bagi kalian anak generasi zaman Z. Ya, Z Generasi ya, Z ini ya. Jadi sebentar aja pakai aplikasi udah jadi ya. Iya, benar. Tinggal menyesuaikan konsep tema sesuai permintaan si dan juga kompetisi keselarasannya. tersebut. Gampang. Ya sampai terlewatkan sebentar aja kan otak-atik jadi. Oke, mungkin ada nih beberapa waktu kemarin kita juga melewati yang namanya PKM ya, Bu ya. Oh ya, betul. PKM program kreativitas mahasiswa itu di bawah naungan LSA juga nggak? Betul. Di bawah naungan kami. Jadi informasi aja guys, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Sarimulya tentunya yang mengikuti PKM, semangat untuk perubahan dan juga revisi, tapi kita sudah upload kemarinnya, berarti sisa nunggu hasil ya, Bu ya? Betul, mudah-mudahan akan hasil yang sempurna harapannya ya. Amin. Seperti tahun kemarin atau lebih tinggi lagi? Harapannya lebih tinggi. Harapannya oh ya, lebih sedikit tinggi. informasi juga. Boleh. Ya, karena kan tahun kemarin kita itu masih di klaster 4. Ya. Dan di tahun ini kita meningkat peringkatnya di klaster 3. Apa sih perbedaannya tuh? Jadi mohon doanya ya. Boleh. Selain kita bahagia sebenarnya ya. Iya, benar sekali. Tapi ada tapinya ya. Saingan kita pastinya lebih banyak. Ya pasti dari universitas di seluruh Indonesia yang sangat luar biasa ya. Jadi kita masuk di dalamnya. Jadi dari jenis klaster ini yang meningkatkan kita adalah selain jumlah mahasiswa ya, student body aktif yang ada di universitas, juga rating kita dalam masuk nasional. Angka kita ketika berapa sih jumlah proposal kita dan lain sebagainya. Itu bisa meningkatkan rating kita. Selain jumlah mahasiswa ya, karena kita banyak ya, hampir 2.000 ya saat ini ya gitu. Jadi klaster meningkat, otomatis kompetitor pun meningkat banyak ya, lagi. Nah, harapannya kita tetap bisa berada di posisi nasional ya, mudah-mudahan ya, mohon doanya. Amin. Oke, pepatah kata menyatakan bahwasanya semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpanya. Betul. Oke, mungkin sudah banyak nih kita membahas terkait tentang UKM, terus Ormawa dan juga kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lainnya. Nah, mungkin saran Ibu terkait tentang untuk UKM, kegiatan mahasiswa dan Ormawa, kira-kira apa sih saran untuk kedepannya? Untuk kedepannya harapannya tetap powerful. Powerful, boleh.
kreativitasnya semakin tinggi ya, dan semakin berinovasi untuk mencetak generasi-generasi yang memang berprestasi, tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas. Itu ya harapannya ya Bu. Iya betul. Oke, terakhir nih lagi ya, nih. baik. Harapan untuk podcast kami ini kira-kira apa sih? Semoga oh ya satu lagi harapannya ya, karena ini lagi rame-ramenya ya, jenis banyak kompetisi, mudah-mudahan karena promosi kesehatan di sini kan adalah program diploma ya. Iya benar sekali. Nah, jadi ada 2 lagi nih diploma, ada dari sarjana jenjangnya. Jadi karena ini ada program vokasi, mudah-mudahan nanti di pemilihan program mahasiswa berprestasi Pilmapres ya? Pilmapres. Oh iya, Pilmapres. Semoga diploma 4 promosi kesehatan itu menjadi salah satu the next Mawapres atau mahasiswa berprestasi di tahun 2024. Karena di tahun sebelumnya Mawapres dari D4 Promkes vokasi ini adalah dari D4 Promkes juga. Benar sekali. Mudah-mudahan di 2024 ini masuk lagi ya. Oke, amin. Ya, jadi perwakilan yang luar biasa selain dari sarjana juga yang kita. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk saran dan juga masukannya kepada kami. Untuk selanjutnya mungkin closing statement deh dari Ibu terkait tentang apa yang sudah kita lakukan dari awal sampai sekarang. Mungkin tadi dari host kita yang luar biasa ya, Lana, jadilah ilmu padi. Ilmu padi. Ya. Siap. Semakin kita sukses ya, harapannya jangan semakin tinggi juga gitu ya. Oh ini aku loh gitu ya. Jangan ya. Tetaplah kita ilmu padi tadi ya. Merendah ya. Merendah ya. Insya Allah semuanya berjalan lancar. Kita baik dengan orang lain, insya Allah kebaikan akan kembali ke kita ya. Kita tidak sombong, insya Allah nanti harapannya ke depannya orang juga tidak lebih sombong dan pasti akan membantu kita. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu pasti akan kembali ke diri kita. Benar sekali. Jadi harapannya jangan sampai apa yang kita torehkan itu akan menuai ke diri kita sendiri. Ya, harapannya yang semua kita torehkan itu semua baik gitu ya. Amin. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk segmen Point S kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Saya Maulana sebagai Master of Ceremony pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.